Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita datang pagi hari ini membawa kehidupan kita. Kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersaat teduh 1-2 menit ini. Masing-masing kita pribadi datang di hadapan Tuhan, membawa kehidupan kita, membawa hati kita, pikiran kita. Biarlah pagi hari ini kita hanya terfokus kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa persembahan kami, yaitu tubuh jiwa roh kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu selidiki hati kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami, kuduskan seluruh hidup kami Bapa, agar persembahan kami pagi hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Roh Kudus hadir tengah-tengah kami pagi hari ini, melawat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, tempat ini kuduskan dengan kuasa darah, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami akan hancurkan kuasanya, kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa setiap kami pagi hari ini mengalami hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, sehingga saat kami datang dengan lemah, Tuhan kuatkan. Saat kami datang dengan sakit penyakit, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu memenuhi tempat ini dan melawat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Saat ku sembah Kau, saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah
saudara, mari nikmati hadirat Tuhan. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Jemaat Tuhan saja katakan hadirat-Mu. Kami pagi hari ini untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu di tempat ini. Kami minta urapan-Mu di tempat ini, Tuhan. Saat aku menyembah, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
kita tidak mampu menjalani hidup ini kalau bukan Tuhan yang memampukan kita. Kalau bukan kuasa dan urapan yang dari Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan, kita tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari ambil waktu 1-2 menit ini Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi beban dalam hatimu? Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup memberkati engkau. Terima kasih. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu. Semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kebaikanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, amin. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kebaikanku. Katakan anugerahmu. Oh, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan pagi hari ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Katakan, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita segala menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya
bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Kami bermasmur, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan pagi hari. Sekali lagi katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
firman kami pagi hari ini Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Tuhan, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari angkat tanganku di hadapan Tuhan, katakan. Amin Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Aku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin, amin. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi segera kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin Tuhan. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau seperti-Mu. Pada hambanya saya persilakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, Kami rindu memuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap detik kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan kami ada pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah naikkan puji-pujian kami kepadamu. Biarlah semuanya itu berkenan dan berbau harum di hadapanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan tuntun setiap kami. Biarlah apa yang akan kami dengar, apa yang kami pelajari pada hari ini, semuanya berasal daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau siapkan setiap hati kami untuk pemberitaan firman Tuhan. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Barnabas. Ada yang tidak kenal Barnabas? Kalau belum kenal, nanti kenalan dulu. Caranya baca Alkitab, ya. Nanti di situ baru kenal. Kalau belum kenal, Barnabas. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita langsung saja kepada firman Tuhan pada hari ini. Pertama kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang dari Yesus. Barnabas artinya seorang anak penghibur atau anak penghibur, Barnabas. Kemudian di dalam pasal 15 ayat 32 saya akan bacakan untuk kita. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Barnabas anak penghibur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada tahun ini sejarahnya pada tahun 58 sebelum Masehi, Pulau Sirkus ini katanya itu berada di sebelah selatan Turki. Saya juga belum pernah ke sana, kita cuma belajar. Oke. Itu dikuasai oleh kerajaan Romawi dan dijadikan salah satu wilayah administrasi Sisilia. Nah, pulau itu dianugerahi oleh pemerintah otonom oleh Kaisar Agustus pada tahun 22 sebelum Masehi. Otonom itu adalah berdiri sendiri. Jadi pemerintah ini berdiri sendiri dan itu dipimpin oleh atau pemerintahnya dikuasai oleh Kaisar Agustus pada tahun 22 sebelum Masehi. Nah, sejak saat itu banyak orang Yahudi datang ke Sirkus. Sirkus ini berada di sebelah selatan Turki dan menjadi penduduk tetap di sana. Nah, Barnabas adalah seorang warga Sirkus, warga sebelah selatan Turki. Ia pergi ke Yerusalem pada hari Pentakosta dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak saat itu, ia juga menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Itu adalah kisah sedikit, cerita sejarah sedikit tentang Barnabas. Jadi banyak orang pergi ke Sirkus dan salah satu orang yang Barnabas ini adalah seorang warga dari Sirkus. Ia pergi ke Yerusalem pada hari Pentakosta. Dan pada saat itulah ia bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta ia menyerahkan diri. Jadi dia bukan hanya sekedar percaya, tapi dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan Yesus. Anak penghibur arti Barnabas. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi pembawa damai sejati. Amin. Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Ya Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah sumber kedamaian setiap kita. Nah, kita yang ada di dunia ini adalah alat perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa damai itu kepada dunia. Oke? Saya ulangi sekali lagi. Yesus adalah sumber kedamaian kita.
Nah, kita yang telah percaya kepada Kristus adalah alat Tuhan untuk membawa kasih, damai itu kepada dunia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tugasnya kita itu bukan huru-hara, bukan bikin masalah, bukan bikin pertengkaran, bukan bikin perselisihan, oke? Kalau ada dari kita yang suka bikin perselisihan, permusuhan antara satu sama lain, artinya kita bukannya membawa damai, tapi membawa kekacauan. Nah, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi orang atau pembawa damai itu, sejati itu kepada dunia. Bagaimana kedamaian sejati itu dinyatakan kepada orang lain? Itu menjadi pertanyaannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, damai yang sejati dibangun dengan fondasi yang benar. Fondasi yang benar harus didasari oleh fondasi yang benar. Yang pertama ialah melindungi orang-orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar kasih. Kita lihat Paulus di awal pertobatannya itu para rasul dan jemaat mula-mula itu belum sepenuhnya percaya kepada dia. Jadi mereka tidak percaya kepada Paulus kalau Paulus itu sudah lahir baru. Hal ini bisa dipahami karena Paulus adalah orang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka berprasangka buruk terhadap dia. Jadi mereka itu nggak percaya sama Paulus. Karena melihat latar belakang Paulus sebelumnya, dia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Jadi Paulus saat itu adalah orang-orang yang menganiaya kita yang percaya kepada Kristus. Tetapi Barnabas itu justru lebih awal membela Paulus. Dia membela Paulus dan ia yakin terhadap pertobatannya Paulus. Fondasi yang benar yang pertama ialah melindungi orang lain. Bagaimana kita melindungi orang lain? Kita melihat bagaimana Barnabas membela Paulus ketika penatua orang-orang pada saat itu meragukannya. Barnabas percaya dan ia justru membela Paulus dan yakin terhadap pertobatan Paulus. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian Barnabas bukan hanya membela dia, tetapi dia juga menjadikan dirinya sebagai jaminan untuk mengatasi berbagai keraguan yang ada di dalam jemaat pada saat itu. Barnabas menjadikan dirinya sebagai jaminan agar komunitas pada saat itu, komunitas Kristen itu tidak ragu-ragu menerima Paulus. Jadi jangan ragu-ragu menerima Paulus. Barnabas ini mengambil resiko untuk mengatasi hambatannya Paulus untuk masuk dalam kekristenan. Di antara rasul-rasul jemaat mula-mula itu mereka itu berbeda dan mereka berusaha untuk menolak Paulus karena mereka tidak percaya kepada Paulus. Tapi apa yang Barnabas lakukan? Dia berada di pihaknya Paulus, membela Paulus dan percaya kepada Paulus. Kita akan melihat kehidupan Barnabas lebih sedikit di dalam. Hal itu adalah hal yang wajar oleh orang-orang. Ketika seseorang telah melakukan banyak salah dan tiba-tiba dia bertobat, apalagi menganiaya jemaat Tuhan, itu diragukan oleh jemaat pada saat itu. Tetapi Barnabas menjadi orang pertama, orang yang melindungi Paulus, orang yang membela Paulus, bahkan ia menjadikan dirinya sebagai jaminan. Kemudian yang kedua ialah menerima orang lain sebagaimana adanya. Paulus ditolak dan tidak diakui
bahwa dia sudah bertobat lahir baru. Tapi karena hatinya Barnabas artinya itu anak penghibur, dan yang memiliki hati yang suka menolong dan hati yang menghibur dan suka membantu sesamanya. Itu artinya Barnabas. Barnabas rela juga menjual tanah miliknya yang ada di Silpus untuk dibagi kepada orang miskin. Ia tidak membedakan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat di sini? Ia memperlihatkan teladan yang benar bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu seharusnya menggantungkan hidupnya itu, menggantungkan harta bendanya itu pada jaminan sosial. Saya coba jelaskan kepada kita semua. Maksudnya itu gini, kita memiliki banyak kekayaan. Jadi kekayaan itu bukan untuk disimpan, tapi dibagi, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang miskin, katanya gitu. Jadi ini yang Paulus lakukan, dia menjual tanah miliknya yang ada di Silpus dan dibagikan kepada orang miskin. Teladan apa yang bisa kita lihat dari sini? Barnabas menunjukkan, memberikan sebuah teladan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya tidak menggantungkan hidupnya pada kekayaan yang dimilikinya, tapi harus sadar bahwa itu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan. Ketika kita diberikan dan ada orang yang kekurangan, kita memberi. Itu adalah bagaimana Tuhan memakai kita untuk menolong orang lain. Itu yang dilakukan oleh Barnabas. Kemudian selain Barnabas ini menerima orang lain apa adanya, dia juga apabila muncul kesalahpahaman di antara kedua golongan orang Kristen yang berbeda pada saat itu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29, boleh nanti Bapak Ibu boleh membacanya, atau kita baca 15 pasal 1 ayat 29. Kisah ayat 15 1 sampai, panjang ya Bun, pasal 29. Pasal 15 ayat 1 sampai 29. Kita baca bergantian boleh ya. Sidang di Yerusalem. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beberapa orang datang dari Yehuda ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lainnya dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penakwa-penakwa di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Sebenarnya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penakwa-penakwa. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perkataan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidahlah rasul-rasul dan penakwa-penakwa untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk
menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak membedakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umatnya itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan peran-peran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari mereka bagi teman-teman. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku kembali dan menemukan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebutkan milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah diperkembangkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Kalau Maka rasul dan para tua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutuskan ke dia bersama-sama Paulus dan Barnabas, lalu Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Dan kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lalu menasihati mereka dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepaskan mereka dalam damai dan untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya.
tapi tidak mau kita bertinggal di situ. Sidang di Yerusalem mengutus Barnabas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Perselisihan yang tadi kita bacakan. Orang-orang Yunani tidak harus menjadi Yahudi setelah menjadi pengikut Kristus. Misalnya, mereka tidak harus disunat karena kebijakan diterima oleh kedua pihak. Menerima orang lain apa adanya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Barnabas sekali lagi artinya adalah anak penghibur, sangat indah. Hidupnya menggambarkan sifat yang suka menolong. Ini Barnabas. Barnabas ini suka menolong, murah hati, dan memberikan penghiburan. Tercampur sifat ciri-ciri pribadi yang kehadirannya itu membuat nyaman orang lain. Saudara adalah orang yang suka menghibur, saudara adalah orang yang suka menolong, saudara adalah orang yang murah hati. Itu kehadiran saudara itu sangat dinantikan oleh orang lain. Tapi kalau kita sukanya bergosip, sukanya marah-marah, julid apa, biasanya kita tidak dicari. Ataupun kalau yang nyari kita itu sevisi misi dengan kita. Contoh, saya suka bergosip, nanti yang saya saran orang-orang yang mau bergosip dengan saya. Tapi orang-orang yang seperti Barnabas memiliki hati yang suka, sifat yang suka menolong, murah hati, pribadi yang akan selalu memberikan rasa nyaman pada orang lain. Orang yang memberikan perhatian kepada orang lain, suka menolong. Itu yang bisa kita pelajari dari Barnabas. Yang menjadi persoalannya, kalau kita tidak memiliki sifat yang suka menolong, tidak menghibur orang lain, tidak murah hati, bagaimana kita membawa damai yang telah Yesus berikan kepada kita? Bagaimana kita membuat orang lain merasakan damai itu? Kalau kerjanya kita hanya bikin masalah, kalau kerjanya kita hanya menimbulkan pertengkaran antara satu dengan yang lain, bagaimana kita menyampaikan kasih Kristus itu kepada dunia? Kalau kita tidak memiliki sikap seperti Barnabas, karena kita dipanggil untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kasih Kristus itu kepada dunia. Barnabas berkontribusi besar dalam pembangunan tubuh Kristus pada masa itu. Dan sampai sekarang Barnabas adalah salah satu tokoh yang harus menjadi teladan saya dan Bapak Ibu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup yang dipenuhi Roh Kudus selalu berdampak nyata bagi tubuh Kristus, seperti Barnabas. Membangun kehidupan banyak orang lain dan menghibur mereka. Peran sebagai pendamai dan pemersatu, peran yang membawa damai dan menjadi pemersatu, itu sangat penting dalam kehidupan jemaat mula-mula. Jadi peran seorang yang membawa damai antara satu sama lain, membawa kasih, keselamatan, membawa Injil, dan yang mempersatukan antara jemaat dengan jemaat, itu adalah sesuatu yang sangat penting pada masa mula-mula, pada jemaat mula-mula, baik di Yerusalem, Antioquia, dan daerah-daerah lain. Sangat penting kehadirannya, perannya sangat penting. Peran seorang yang mempersatukan kita di tempat ini adalah sangat penting. Kira-kira seperti itu. Baik, dan itulah yang terjadi di jemaat mula-mula. Peran pendamai selalu mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kalau hari ini saya dan saudara masih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, berarti kita masih berusaha untuk menjadi orang yang membawa damai itu. Damai telah diberikan Kristus kepada kita. Itu telah diperdamaikan dengan Allah. Dan
Kita di dunia ini bukan untuk membuat kacau balau, tapi kita ada untuk membawa damai. Seperti Barnabas. Para pendamai memberikan diri untuk melayani Tuhan. Kita Yesus Kristus kita harus layani, karena kita adalah pembawa damai. Orang yang telah diperdamaikan dengan Allah dan hidup dalam Kristus memiliki kualifikasi untuk menghibur orang lain. Saya dan saudara telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kristus mati memperdamaikan kita dengan Allah. Artinya, saya dan Bapak Ibu memiliki kualitas, memiliki kesempatan untuk menghibur orang lain. Tujuannya apa? Supaya kehidupan mereka berubah, kuat, kokoh dalam iman. Jadi kita yang telah diperdamaikan dengan Allah itu tidak hanya diam, duduk diam, tapi kita memiliki kualitas, memiliki tanggung jawab untuk menolong orang lain, orang yang membutuhkan penghiburan, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan kehadiran kita. Supaya apa? Kita menguatkan satu sama lain. Ketika kita lemah dan ada orang yang datang dengan tulus, tanpa merasa dihakimi, tanpa kita menghakimi orang lain, itu kita benar-benar menolong orang itu bangkit. Saudara datang dengan kerendahan hati, dengan kasih yang dari Kristus, itu benar-benar membangkitkan orang itu. Mengingatkan dia, kita memang perlu orang. Kita perlu orang lain di dalam kehidupan kita. Karena itu perannya kita. Ketika saya jatuh, Bapak Ibu datang, itu menolong. Demikian dengan sebaliknya. Dan demikian juga dengan orang lain. Karena kita telah diberikan kuasa. Firman Tuhan katakan kita telah diberikan kuasa untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Saudara adalah pembawa damai. Amin. Atau saudara pembawa kekacauan. Utamakan orang lain. Utamakan orang lain. Terima mereka apa adanya. Ini yang menjadi yang harus kita ambil dari Barnabas pada hari ini. Lihat orang lain. Utamakan orang lain. Terima mereka abadanya, hibur mereka, kuatkan mereka agar kita sama-sama bertemu dengan Sang Pemberi damai itu. Jadi jangan kita aja yang main, jangan ada yang ketinggalan. Amin. Itu yang kita pelajari dari Barnabas pada hari ini. Barnabas menerima, melindungi orang lain, yaitu kita melihat bagaimana dia melindungi Paulus, membela Paulus, menjadikan dirinya sebagai jaminan. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan dirinya kita, enggak. Kita menerima orang lain apa adanya, dan kita menjadi orang yang berperan penting bagi pertumbuhan iman kehidupan seseorang. Karena kita terlibat di dalamnya. Kita hadir nolong dia, bantu dia ketika dia jatuh. Itu adalah peran ketika sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Siap menjadi pembawa damai? Menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada? Sukacita, canda, tawa, yang tulus, kasih yang tulus, itu adalah Injil, Bapak Ibu. Kita datang dalam suatu komunitas, dalam gereja, marah-marah atau apa, itu kan itu bukan kasih. Tapi kalau kita datang dengan kasih, dengan ketulusan, ramai, orang senyum aja itu bisa memberkati kita. Kita nggak pernah lihat senyuman di rumah, pas sudah ketemu kita di gereja ada senyuman, itu happy. Amin. Tersentuh, merasa diterima, itu yang paling penting Bapak Ibu firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya, bagaimana kita membuat orang lain itu merasa diterima.
Banyak orang tidak mau datang ke gereja sama anak muda. Itu karena kalau di ini ya, merasa dia dikucilkan. Ih, mereka itu ada geng, beda. Dan saya rasa itu bukan hanya terjadi di anak muda. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di sini, dan saya sudah lihat adalah orang-orang yang suka sekali menolong. Apalagi Cici Yeni ya, haleluya, Tuhan berkati Cici. Orang-orang yang sangat baik, karena saudara adalah orang-orang yang telah Tuhan percayakan untuk membawa damai dimanapun kita berada. Amin. Saudara menolong orang lain, saudara terima orang lain, saudara kuatkan orang lain, saudara menjadi pembawa Injil. Jadi bukan orang yang berbicara di depan sini. Karena kita semua tahu mimbar tidak menjamin seorang pun. Bisa saja orang yang duduk paling pojok yang terselamatkan. Tapi saya percaya setiap kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada saat ini. Hamba tidak bisa menjelaskannya sedetail mungkin kepada umat-Mu Tuhan, tapi hamba mohon Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kami, mengajarkan kami, mengingatkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang membawa damai kepada dunia. Kami telah diperdamaikan dengan Allah, dan tugas kami adalah memberikan damai itu kepada orang yang ada di sekitar kami, menolong mereka, menguatkan mereka, dan menerima mereka apa adanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ayo belajar dari Barnabas pada hari ini, bagaimana kami harus mengutamakan orang lain dibandingkan diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jangan merebut firman-Mu dari umat-Mu. Biarlah firman ini tumbuh di dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap kita sudah berkali mengenal firman Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang bernyambung dengan kejujuran.
jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan Abahnya Evangelis Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kembali kita akan berjumpa di tempat ini dalam ibadah raya GBI Anugerah jam 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh Abahnya Evangelis Reza. Dan ada ibadah remaja, ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak boleh dibawa bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Evangelis Elizabeth, Tuhan pakai masa mudanya sehingga lewat kehidupannya ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan memberkati keluarganya, orang tua, saudara-saudaranya. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi dia. Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu ini berada boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati pribadi lepas pribadi kehidupan jemaat-Mu. Berkati gereja-Mu GBI Anugerah Tuhan. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati semua hamba-hamba Tuhan, bahkan semua pengerja yang mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini, Tuhan berikan kesatuan hati, kesatuan roh. Biarlah urapan yang baru, minyak yang baru Tuhan curahkan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, mereka yang tidak hadir pagi hari ini, mungkin mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lalai tidak datang beribadah, Tuhan jamah hati mereka, biarlah mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kami menyerahkan program ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan rencana-rencana ke depan kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di dalamnya Tuhan. Dan kami percaya lewat program-program gereja di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih. Kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk boleh datang bersama-sama kami beribadah di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan umat-Mu pagi hari ini. Bagi persembahan Natal, korban syukur, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pagi hari ini. Memberkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Berkati juga mereka yang mengembalikan persepuluhan yang milik Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Tuhan berkati kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Berkati orang tua, berkati pemuda-pemudi, berkati remaja, berkati anak-anak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati rencana-rencana mereka Tuhan. Biarlah lewat kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini mungkin ada jemaat Tuhan yang bergumul dalam kehidupan mereka. Tuhan sumber jawaban, Tuhan sumber jalan keluar bagi jemaat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kota kami Bapa. Kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Berkati kota Makassar, berkati Sulawesi Selatan, berkati bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemilik hotel Maleo Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati semua staf karyawannya, bahkan semua tamu-tamu yang ada di hotel ini. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini, bahkan setiap pujian penyembahan yang sudah dinaikkan tidak akan kembali dengan sia-sia.
Terima kasih Bapa, dan biarlah ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan dari tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan kami menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sampai habis bumi berlalu. Amin Tuhan. Sampai tiap malam berlalu. Kami akan menyembah Kau Maha Sesungguhnya, dan ku sembah Engkau yang Maha Agung. Sampai namamu, amin amin. Di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu tak menyertaiku. Sekali lagi dengan iman saudara katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Ini janji kami Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu. Ya Bapa, sampai namamu, di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu tak menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu. Pada hamba yang saya persilahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang datang dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Dan yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu, setiap kami yang percaya, kami sudah sembuh. Sehingga kami pulang membawa berkas-berkas yang baru. Kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat-Nya dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapan-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan terpukul olehmu. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun, atau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.